Jadi tumbuhan itu makan dengan memasak masakannya sendiri. Iya, jadi gimana ya cara tumbuhan memasak makanannya sendiri? Terus apa nama tumbuhan memasak sendiri itu namanya apa? Hasil dari masakannya itu juga apa? Apakah sama seperti kita hasil masakannya kayak makanan, nasi goreng, nasi padang? Pasti beda ya. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Nanti Ibu bagi jadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti diskusi tentang pertanyaan yang tadi udah kita ini ya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana proses masak di tumbuhan? Terus apa hasilnya? Apa nama? Nah, sebelum diskusi kita nonton video dulu. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki segala pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbondioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbondioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbondioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbondioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Nah, itu tadi proses memasak makanan pada tumbuhan namanya apa? Kira-kira bahan apa aja buat fotosintesis dari video tadi? Air, terus terus apa? Karbondioksida. Nah, ini Ibu ada materi sebagai bahan untuk anak-anak diskusi. Nah, sambil diskusi kita sambil membuktikan apakah benar fotosintesis itu hasilnya oksigen. Kemarin Ibu udah suruh bawa wadah sama air sama daun kan? Iya. Kita taruh di luar ruangan ya wadahnya. Biar apa ditaruh di luar ruangan? Biar terkena sinar cahaya matahari. Sekarang setelah dari luar kita lihat di wadahnya ini ada apa aja? Iya, ada gelembung. Kira-kira gelembung itu isinya apa? Iya, berarti membuktikan kalau fotosintesis hasilnya oksigen. Nah, setelah itu anak-anak mengerjakan ini sambil berkelompok ya, berdiskusi, saling bertukar pikiran satu sama lain. Siapa yang sudah selesai diskusi? Ayo, bisa presentasi di depan.
Ya, jadi jawabannya itu teman-teman udah sesuai belum sama jawaban yang di depan ini? Oke, boleh duduk kembali. Jadi proses fotosintesis itu proses tumbuhan memasak makanannya sendiri. Hasilnya apa? Oksigen dan glukosa. Glukosa itu gula, nanti diarahkan buat buah-buahan. Makanya buah-buahan itu rasanya manis kan? Ya. Itu karena gula dari hasil fotosintesis. Terus oksigen, kita kalau di bawah pohon itu rasanya sejuk banget. Itu karena oksigen itu dari pohon itu. Nah, jadi tadi setelah diskusi apa aja bahannya? Air, cahaya, nah, terus sekarang karena anak-anak sudah belajar, untuk mengetahui pemahaman anak-anak ini ada soal dikerjakan mandiri ya, individu. Nanti kalau sudah bisa langsung dikumpulkan.